Hai, ketemu lagi kita sob. Buat teman-teman yang pengen info-info duniawi selain otomotif, mampir-mampir ya sob ke channel kita di TNT Story. Iklan sob. Mobil-mobil bekas taksi identik dengan murah dan tahunnya baru. Tapi taksi kebanyakan punya kilometer yang tinggi sob, atau bisa dibilang dengan mesin capek. Jadi masih perlu perbaikan kalau mau make. Apalagi kalau beli langsung di pool, pastinya banyak kebaikan. Nah, harga bekas taksi yang sekarang biasanya 60 jutaan sob kalau dapat yang tahun-tahun baru. By the way, pastinya ente juga butuh perbaikan, paling nggak sekitar 10-15 juta. Nah, daripada gitu, mending ente pada beli mobil yang 60 jutaan sob yang udah langsung jadi, dan nggak kalah keren dari mobil-mobil zaman sekarang. Apa aja sih mobilnya? Let's go, kita berangkat. Yang pertama, ada Yaris Bakpao tahun 2006. Mobil ini adalah mobil yang awalnya sempat diragukan sob, karena waktu itu dia dibuat bertujuan menjadi market follow-nya Honda Jazz. Dan mobil ini baru dijual pada tahun 2006, di mana Jazz sudah sangat ngehits dan tiada tanding waktu itu. Lebih nggak sih? Nah, tapi makin kesini, Toyota makin bisa ngeyakinin user-usernya dengan SPG-SPG-nya yang cantik. Bercanda. Dengan jaminan after sales-nya yang bagus, bikin mobil ini secara pasar bisa menyamai Honda Jazz GT3. Bahkan mobil ini masih tidak berubah bentuknya sampai tahun 2012, di mana Honda sudah melakukan perubahan bentuk, yaitu Jazz RS. Nah, yang bikin menarik, karena mobil ini nggak ada perubahan dari tahun 2006 sampai 2012, kalau teman-teman punya mobil ini di tahun 2006 pun, nggak kelihatan tua-tua banget, sob. Kita ke fiturnya. Sudah ada radio tape, CD, MP3, dengan head unit double DIN untuk tipe CBU-nya, tilt steering, power window, power steering, central door lock, dan electric mirror. Ngomongin mesin, mobil ini membawa mesin berkode 1NZ FE berkapasitas 1500 cc, 4 silinder 16 katup DOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 107 horsepower dan torsinya 142 Nm dengan transmisi manual 5 percepatan, automatic 4 percepatan. Kelebihannya sob, karakter dan desainnya unik, handlingnya mumpuni, spare partnya melimpah dan murah, biaya perawatan murah, handlingnya tergolong nyaman, dan penyimpanan di dalam kabin lumayan banyak. Tapi kelemahannya, kabinnya sempit sob, transmisi maticnya masih konvensional, hanya tersedia satu jenis mesin, dan juga mesinnya kurang responsif di putaran bawah. Ngomongin BBM 1 liternya bisa untuk mencapai 9-12 km sob dalam kota. Untuk keluar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 11-14 km. Untuk harga, Toyota Yaris tahun 2006 di sekarang ini adalah di sekitar 65 jutaan, dan pajaknya 1,5 jutaan. Nomor 2, ada Honda Jazz GT3. Mobil ini adalah mobil yang hits sob pada zamannya, sekitar tahun 2003. Pertama kali masuk di Indonesia, mobil ini lewat jalur prestasi. Maksud aneh, lewat jalur CBU. Daya tarik masyarakat soal mobil ini sangat bagus sob. Ditambah dengan pilihan mesin yang ada 2 pilihan, yaitu IDSI untuk versi iritnya dan VTEC untuk versi performa tinggi. Dan semua sudah dapat pilihan transmisi juga, manual 5 percepatan, automatic 4 percepatan. Dari segi eksterior, mobil ini sangat kental dengan sensasi sporty sob. Dari bumper depan, grill, sampai lampu utamanya meruncing ke bawah. Oke, kita bedah fiturnya. Sudah ada power steering, power window, central door lock, ultra seat untuk tambahan bagasi, electric mirror, tilt steering, dan head unit double DIN untuk tipe CBU. Ngomongin mesin, mobil ini membawa mesin berkode L15A 1500 cc, 4 silinder segaris SOHC IDSI dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 87 horsepower dan torsinya 128 Nm. Kelebihannya, akselerasinya mumpuni, desain luar sangat sporty, stabil di kecepatan tinggi, kabinnya lapang, sangat irit, dan harga jualnya lumayan bertahan. Tapi kelemahannya, setirnya terlalu ringan, kualitas material kabinnya terkesan murahan, suku cadangnya mahal, minim fitur keselamatan, dan desainnya sudah mulai agak ketinggalan. Ngomongin harga Honda Jazz tahun 2003, sekarang ini ada di sekitar 60 jutaan, dan pajaknya 1,5 jutaan. Lanjut, nomor 3, ada Nissan Grand Livina.
Mobil ini lahir tahun 2007 sob. Dulunya, mobil ini banyak dilirik bapak-bapak. Tapi sekarang, karena harganya udah murah, banyak anak muda yang hobi traveling lirik mobil ini sebagai alternatif. Kalau dibandingin sama MPV yang lain, mobil ini terlihat lebih anak muda sob. Bahkan kalau dimodif, dia malah kelihatan seperti wagon. Kapasitas mesin mobil ini dibagi menjadi dua, yaitu 1500cc dan 1800cc. Nah, yang kita bahas ini adalah yang 1500cc ya sob. Kita ke mesinnya. Mesin mobil ini berkode HR15DE 1500cc 4 silinder segaris 16 katup DOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 109 horsepower dan torsinya 143 Nm. Untuk kelebihannya, mobil ini BBM irit banget sob, handbrake-nya mantap, kualitas material interiornya bagus, minim body roll walaupun MPV, perpindahan transmisinya cukup lembut, bantingan suspensinya empuk, akselerasinya cukup baik, kabinnya lega, dan lapisan bodinya tebal. Tapi kekurangannya, ground clearance-nya terlalu rendah, agak repot kalau dibawa 7 orang full. BBM yang disarankan minimal Pertamax, peredaman kabin kurang maksimal, dan kabin baris ketiga lumayan sempit. Ngomongin BBM 1 liternya bisa untuk mencapai 9-12 km sob dalam kota. Untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 14-17 km. Irit kan? Untuk harga, di tahun 2020 ini, Nissan Grand Livina tahun 2007 adalah di sekitar 60 jutaan, dan pajaknya 1,5 jutaan. Gimana? Pilih taksi apa pilih ini? Bingung kan ente? Nomor 4, ada Daihatsu Sirion. Ini adalah salah satu produk Daihatsu yang nggak ada Toyotanya sob. Biasanya kalau kita lihat Daihatsu, pasti ada Toyotanya. Mobil ini lahir di tahun 2007, barengan sama Livina yang tadi. Dimana, waktu itu sedang naik daunnya city car. Udah ada Honda Jazz, Yaris bakpao, Swift, dan masuklah Sirion untuk meramaikan pasar. Kalau dilihat dari eksteriornya, mobil ini punya desain yang cukup menarik sob, ya nggak sih? Dan dengan bodinya yang kecil dan beratnya hanya 1,3 ton, bikin mobil ini punya tarikan yang cukup mumpuni. Selain itu, karena desainnya aerodinamis, mobil ini bisa melaju di kecepatan tinggi tanpa body roll. Kita ke mesinnya sob. Mobil ini membawa mesin berkode K3 FE 1300cc 4 silinder segaris 16 katup DOHC. Dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 92 horsepower dan torsinya 116 Nm. Untuk transmisi ada 2 pilihan, yaitu manual 5 percepatan atau matic 4 percepatan. Kelebihannya, harganya murah, kabinnya lega, tarikannya responsif, bisa menggunakan part dari Avanza atau Xenia, dan tentunya BBM-nya irit. Tapi kelemahannya, harga jual kembalinya jatuh, build quality-nya sangat rendah, bantingannya keras, peredaban kurang, dan kompresor AC-nya mudah jebol jika diservis di bengkel non-resmi. Dan juga mobil ini sangat minim fitur keselamatan. Ngomongin BBM 1 liternya bisa untuk mencapai 9-12 km sob dalam kota. Untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 14-17 km. Irit banget kan? Untuk harga, Daihatsu Sirion ada di sekitar 65 jutaan dan pajaknya 1,5 jutaan. Yoi, itulah mobil-mobil yang bisa dijadiin pilihan alternatif selain teman-teman yang pengen cari mobil seharga mobil bekas taksi. Tapi yang ini mah kagak perlu banyak perawatan, beli langsung pakai. Asal ente pintar milihnya ya. Terima kasih udah nonton sampai akhir dan gak skip-skip iklan. Kita doakan sehat selalu, lancar rezekinya, sukses karir dan tercapai cita-citanya. Amin. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dan I'll be back. Ciao.